Salam Rahayu, Rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Di sini gudangnya Mustika Batu Badar Besi Ori. Buat saudaraku sekalian yang baru bergabung ke channel YouTube saya, kalau belum subscribe silahkan di subscribe, ditekan tombol loncengnya, di share, dan di komen di bawah kolom video ini saudaraku. Oke saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang benda-benda bertuah atau benda yang bermanfaat buat pemahar, karena masih banyak saudara-saudara kita yang awam yang masih belum paham tentang benda-benda bertuah atau ageman buat sarana media keselamatan, kurang lebihnya seperti itu ya saudaraku. Gini saudaraku, barang yang bermanfaat itu tentunya tidak hanya buat penjualnya saja, tapi juga harus bermanfaat buat pemaharnya itu sendiri. Karena apa? Karena kalau bermanfaat buat penjualnya kan percuma juga. Kenapa kok percuma, Gus? Ya karena pemaharnya tidak bisa merasakan. Kalau cuma bermanfaat buat penjualnya kan, penjualnya sih enak-enak saja. Karena apa? Karena barang-barang palsu itu cukup dijual dapat mahar, tapi pemaharnya kan nggak dapat apa-apa, cuma dapat barang yang tidak ada gunanya. Kurang lebihnya seperti itu. Buat saudaraku yang awam, berpikirlah secara logika. Gini saudaraku, barang bertuah itu meskipun diuji coba sama penjualnya dengan atraksi yang sangat luar biasa, yang begitu hebat, namun rata-rata sampai ke pemahar barangnya tidak berfungsi. Kenapa kok seperti itu? Itu jawabannya sebenarnya simpel saudaraku. Karena penjual itu sendiri kan punya kemampuan, karena orang itu juga ngakunya spiritual. Dan katanya juga dia bilang kalau barang harus bermanfaat kan seperti itu. Tapi kalau tidak bermanfaat buat orang lain ya buat apa? Kurang lebihnya seperti itu saudara. Barang yang bermanfaat itu ya bermanfaat buat penjualnya dan bermanfaat buat pemaharnya itu sendiri. Seperti itu ya saudaraku. Gini, barang itu terutama sudah saya tekankan berulang-ulang, barang itu kalau bisa ori dulu saudaraku. Jangan kok asal barang, jangan, harus ori dulu kalau menurut pengertian saya pribadi. Karena barang-barang bertuah istilahnya seperti jimat atau yang lainnya lah, istilahnya buat piandel atau buat sarana, itu kalau nenek moyang kita dahulu dari orang-orang Jawa atau di mana saja lah, istilahnya orang-orang dahulu itu mengutamakan barangnya ori saudaraku. Karena apa? Karena dengan barang ori maka yang membawa benda tersebut atau membawa ageman benda bertuah itu bisa merasakan tuahnya gitu loh. Biasanya barang itu kalau bisa ori dulu lah. Kurang lebihnya seperti itu. Barang kalau ori itu kan biasanya tidak kaleng-kaleng gitu loh. Barang yang bagus itu di mana saja pasti tuahnya akan bagus.
Tidak hanya di kandangnya saja bahasanya. Barang yang benar-benar itu tidak hanya di kandangnya saja, saudaraku, tidak hanya di tempat penjualnya itu saja. Walaupun di mana saja itu pasti tuahnya akan sama, akan bagus lah bahasanya, bisa dirasakan lah sama pemahar itu sendiri. Seperti itu ya saudaraku. Ini saudaraku, saya masih membahas tentang ini ada jenis batu bader besi Selonata. Ini barangnya saudaraku. Buat saudaraku yang awam bisa apa ya, dilihat barangnya ini biar jelas, biar enggak ketipu bader besi Selonata yang palsu, karena bader besi Selonata juga ada yang palsu saudaraku. Dia hampir menyerupai, cuma tidak bader besi Selonata. Bader besi Selonata yang asli itu seperti ini saudaraku. Dia ada motifnya, motif kotak-kotaknya seperti ini saudaraku. Bisa diperhatikan atau dilihat buat saudaraku yang awam. Seperti ini ya saudaraku. Ini juga saudaraku. Jadi sangat jelas, barangnya sangat jelas saudaraku. Motifnya dia alami, memang seperti ini saudaraku. Dia seperti diukir. Karena dalam video saya itu, saya pernah bikin video itu sudah 4 tahun yang lalu. Saya memberi penjelasan tentang batu bader besi Selonata. Cuma banyak bahasa saya itu, pengulasan bahasa saya banyak ditiru paranormal yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Karena orang itu juga tidak paham sebenarnya. Setelah saya kasih penjelasan, ya mereka menirulah bahasa saya. Karena apa? Karena saya paham kan Selonata itu petilasannya kan dekat dengan daerah saya. Jadi saya paham betul seluk-beluk Selonata itu seperti apa. Di situ kan memang ada petilasannya, makanya jenis badarnya dinamakan bader besi Selonata. Selo itu bahasanya kan kalau bahasa Jawa, selo itu batu. Natah itu ukiran. Bisa juga diartikan anti senjata tajam. Dari namanya, ya memang batunya sudah apa ya, punya nama yang buat sarana keselamatan seperti itu. Dan batunya seperti ini saudaraku. Bader besi Selonata itu memang ada yang nempel magnet, ada juga yang tidak. Kalau soal power dan tuahnya itu ya sama saja saudaraku. Yang penting apa ya, kualitasnya. Yang membedakan itu kualitasnya. Kualitas tuahnya maksudnya. Meskipun nempel magnet, kalau kualitas tuahnya kurang bagus ya sama saja saudaraku. Meskipun tidak nempel magnet, kalau yang bagus ya bagus. Barang itu kan tuah itu bawaan dari batunya. Karena barang ori alami itu tuahnya dari batunya. Beda lagi kalau barang isian. Kalau barang isian itu bisa apa ya, semau orang yang ngisi itu, tergantung permintaan, mau diisi seperti apa itu bisa. Tapi kalau barang ori alami itu tuahnya bawaan dari batu itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Bader besi Selonata itu tuahnya banyak sekali saudaraku. Banyak sekali. Buat sarana keselamatan itu tadi, bisa digunakan buat media kayak anti rampok, anti begal itu juga bisa, sampai anti bacok, anti tembak, anti silat dirabut juga bisa. Cuman itu tadi
tergantung kualitas batunya. Kalau tuahnya bisa ya tetap bisa, kalau tuahnya belum sampai bahasanya kan ya belum bisa. Kan sudah saya jelaskan di video-video yang saya yang sudah itu ada bahasa tingkatan saudaraku. Tuah Badar Pisilonata itu juga atau benda yang lain lah bahasanya. Itu kan ada yang memang sampai kayak anti bacok, anti tembak, tapi belum sampai anti silet di rambut. Kalau barangnya belum sampai anti silet di rambut, dites di rambut ya pasti jebol. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau tuahnya sampai kayak anti sayat bacok ya sayat bacok lah bahasanya, kurang lebih seperti itu. Harus jeli lah, barang itu harus tahu fungsi dan tuahnya mau dipakai apa. Jangan kok dikit-dikit barang itu dites pakai senjata tajam atau sedikit-sedikit dites sama silet. Ya kalau barangnya bisa. Kalau barangnya tidak bisa atau barang itu jalurnya tidak buat sarana keselamatan, contohnya kayak buat usaha dagang dan sebagainya, dites sama silet di tangan atau sayat pakai pisau di tangan, kalau jebol kan bahaya. Kurang lebihnya seperti itu ya saudaraku. Jadi kita harus harus cerdas lah, harus tahu barang itu jelas. Kalau mari barang dari seorang itu juga harus ngasih pengertian supaya jelas bahasanya. Jadi pemahar itu tahulah tidak salah kaprah. Seperti itu ya saudaraku. Itu saudaraku yang harus diingat. Kalau barang itu yang ori dulu. Kalau Badar Pisilonata itu yang seperti ini saudaraku, dia hitam kecoklat-coklatan, ada juga yang enggak coklat, cuma seperti ini saudaraku.